2020-21 ini 21-22 ini kan saat ini kita tinggal menunggu penatangan SK dari Pak Wali Kota, karena yang lalu sudah ada sebenarnya, tapi karena ini kan ada perubahan pimpinan kita bahwa Wali Kota baru, tentu yang peraturan lalu, edaran lalu itu dicabut, kemudian kita buat. Jadi sudah di atas, tinggal menunggu. Ketika sudah ditandatangani, tentu kami dari Dinas Pendidikan nanti akan mengundang kepala-kepala sekolah sesuai jenjangnya, mulai dari TK, SD, SMP untuk pertemuan dalam rangka bagaimana persiapan SOP. Kalau sekolah itu hampir semuanya sudah siap. Kemudian syukurlah teman-teman guru TK, SD, SMP sudah tervaksin semua, karena itu terpenting. Kemudian ada juga beberapa guru yang karena medis tidak bisa, seperti yang hamil itu tidak bisa kita paksakan. Oleh karena itu langkah-langkah kita, kalau misalnya ada guru yang misalnya karena persoalan medis sakit, kalau SMP itu biasanya ada guru mata pelajaran bisa ada mengganti. Cuma kalau SD itu memang kendalanya kalau ada, karena SD ini kan guru kelas. Jadi tinggal kita upayakan bagaimana caranya. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu ini di dalam proses pembelajaran nanti ke depan ini, mulai dari mahasiswa baru itu siap. Artinya kami siap. Nah, tentu dalam hal ini nanti ketika ini sudah yang saya katakan tadi dapat, tentu kita akan buat sudah edaran nanti. Sekolah akan menyiapkan nanti syarat-syarat apa semua kan? Ya. Ini kan kita mengatur seperti tahun lalu, tidak ada bedanya. Kemudian PPDB sistem zona ini kita sudah masuk tahun kelima. Bahkan kita ini Kota Palu kan termasuk sekolah percontohan menyangkut zona ini kan. Jadi kemudian kami sudah terima juknis dari kementerian bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 sudah ada. Di sini sudah ada presentasinya. Yang diutamakan dulu adalah zona wilayah. Kemudian setelah tercover zona wilayah, baru kita masuk ke yang afirmasi orang yang tidak mampu, misalnya itu persentasinya 15%. Kemudian 15%. Terus untuk yang pindah tugas putranya, misalnya TNI, Polri, ABRI, Jaksa, itu 5%. Berarti sudah 70%. 30% kita ambil prestasi. Tentu kita ambil nasional dulu, kemudian provinsi. Tapi kalau memang sekolah itu ada yang artinya belum memenuhi syarat 30%, bisa diambil prestasi tingkat kota kan. Nah, jadi itu proses. Jadi nanti setelah ada pertemuan nanti itu melalui kepala-kepala sekolah, kita undang kepala sekolah, akan muncul nanti di sekolah syarat-syarat. Kita anjurkan nanti akan dicetak besar-besar. Bahkan itu nanti kami akan berikan juga ke DPR, supaya teman-teman DPR tahu bahwa ini aturan seperti ini kan. Jadi pada prinsipnya kami sudah siap. Kemudian yang kedua, teman-teman guru ini, data terakhir yang saya terima ini sudah sekitar 4.000 lebih sudah yang tervaksin. Jadi baik SD, TK, SMP sudah. Jadi yang jelas kita tinggal menunggu SK ini. Ketika sudah SK, tentu tahapan kami kita pertemuan nanti berjenjang. Jadi ada TK, SD, SMP. Nah, nanti kita setelah itu mekanismenya, kalau yang lalu ada yang online ada tidak, tetapi kemarin saya diskusi dengan Pak Kadis, ada kelemahannya karena tidak semua orang tua memahami, kemudian ada orang tua juga tidak memiliki HP Android. Nah, maka kesimpulannya Pak Kadis bahwa tahun ini mungkin kita melakukan pendaftaran manual saja. Tapi tentu pendaftaran manual itu nanti kita akan, itu juga dibicarakan yang kepala sekolah bagaimana tahapan-tahapan supaya jangan berkerumun, kemudian tetap menggunakan prokes, itu terpenting. Kalau di sana kan banyak kelas, tinggal kita bagi-bagi nanti supaya ada jaga jarak. Mungkin dia proses pengambilan formulir, dia tidak boleh satu kali masuk, mungkin kita atur jarak. Itu semua nanti akan dibicarakan pada saat rapat. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini sudah turun SK. Langkah kami nanti paling lambat awal bulan Juni kita sudah undang semua kepala sekolah. Nanti kita undang di sini atau kita cari sekolah mungkin yang bersedia untuk mediasi, kita punya tempat, baru kita lakukan sudah proses selanjutnya. Jadi pada prinsipnya baik persiapan tatap muka dengan PPDB kami sudah siap, dan PPDB ini sudah masuk tahun kelima. Tentu PPDB ini kalau yang melihat juknis kemarin, dia berbasis kelurahan dengan berbasis jalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.